Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Said. NIM 17 103040 kelas B Matkul Hukum Internasional. Nah, ya langsung saja ini membahas tentang prosedur reservasi. Kali ini pasal 23 yang sebelumnya sudah dibahas dengan Mbak Saudara Eksma, dan pasal 21 dengan 22. Sekarang bagian saya yaitu pasal 23 tentang prosedur reservasi. Di dalam pasal 23 prosedur reservasi ini diantaranya pernyataan menerima atau menolak dilakukan secara tertulis serta diberitahukan kepada negara-negara peserta dan negara yang berhak menjadi pihak dalam perjanjian. Selanjutnya yaitu penarikan atau penolakan terhadap pensyaratan harus dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, semisal persyaratan dirumuskan pada saat menandatangani perjanjian serta berkenaan dengan ratifikasi atau persetujuan, maka harus ada penguat secara formal oleh negara dilakukan pada saat pernyataan persetujuan untuk mengingatkan diri atas perjanjian tersebut. Kemudian penguatan tersebut tidak perlu dilakukan jika pernyataan menerima atau menolak sebelum adanya penguatan atau konfirmasi. Jadi sebenarnya mengajukan persyaratan tersebut itu secara tidak langsung telah melakukan penerimaan, akan tetapi lebih tepatnya disebut penerimaan dengan bersyarat. Terus materi perjanjian akan berubah sesuai apa yang dipaparkan dalam persyaratan tersebut jika persyaratan tersebut diterima oleh konvensi. Terus batas-batas hak negara untuk mengajukan persyaratan atau materi dalam persyaratan itu seharusnya sudah diatur di dalam pasal 19 Konvensi Wina. Selanjutnya pasal 24 yakni membahas tentang berlakunya perjanjian. Kapan sih perjanjian akan berlaku? Nah, pertama, sesuai dengan cara yang tertuang di dalam materi perjanjian. Kedua, sesuai tanggal yang sudah ditetapkan. Ketiga, bisa dilakukan segera setelah semua negara yang berunding itu sudah setuju ketika perjanjian itu sudah ditetapkan dan negara-negara itu sudah bersedia diikat dengan perjanjian yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, kesimpulannya yaitu pada dasarnya setiap negara berhak mengajukan persyaratan terhadap materi perjanjian asalkan persyaratan tersebut tidak dilarang oleh perjanjian dan tidak bertentangan dengan tujuan dan maksud perjanjian tersebut. Kemudian penolakan suatu persyaratan oleh satu atau beberapa peserta konvensi tidak secara langsung mengakibatkan status negara yang mengajukan keluar dari peserta perjanjian. Ia akan dianggap tetap sebagai pihak peserta oleh yang menerima persyaratan tersebut apabila persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, otomatis akan ditolak persyaratannya oleh semua anggota konvensi, maka mengakibatkan pihak yang mengajukan tadi itu tidak dapat menjadi peserta perjanjian. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan dari pasal 23 dan 24 dari Konvensi Wina. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.